Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fisika modern, yaitu mengenai gejala relativistik di alam. Dalam fisika modern, kita akan mengenal beberapa partikel-partikel yang akan menjadi bahasan untuk fisika modern. Ini merupakan partikel-partikel fisika yang akan sering muncul dan didengar. Partikel itu terbagi dua, ada partikel dasar, ada komposit, tiga ya, sama kuasi partikel. Nah, partikel dasar sendiri nanti terbagi atas menjadi partikel fermion, boson, medan hantu, dan hipotesis. Berikutnya komposit terbagi atas hadron, lainnya, dan bayangan. Nah, selanjutnya dari fermion ini nanti terbagi dua, yaitu quark dan lepton, di mana quark ini memiliki beberapa jenis partikel, lepton juga menghasilkan beberapa jenis partikel, di mana ada elektron, positron, muon, dan antimuon. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut di sini adalah mengenai muon. Apa itu muon? Muon ini terbentuk dari benturan antara sinar kosmik yang berinteraksi dengan atmosfer di ketinggian beberapa kilometer dari permukaan bumi. Bisa dilihat dari gambaran yang ditampilkan. Ketika sinar kosmik mencapai atmosfer, maka akan terjadi berbagai peluruhan. Maka salah satu penghasil dari peluruhan tersebut adalah muon. Kenapa muon ini menjadi hal yang menarik dalam fisika modern? Karena muon ini merupakan partikel yang dapat terlihat terjadi dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Nah, apa itu muon sebenarnya? Muon merupakan sebuah partikel dasar dengan muatan listriknya negatif dan sebuah spin atau setengah. Penemu muon adalah Carl Anderson dan Seth Neddermeyer pada tahun 1936. Persis seperti muatan elektron, namun masanya muon 200 kali lipat dari massa elektron. Muon tercipta di atas atmosfer bumi akibat tumbukan sinar kosmik dan atmosfer. Kecepatan meluruh muon sekitar 2 mikrodetik, sehingga muon tidak banyak muon yang bisa mencapai ke permukaan bumi, karena belum sampai permukaan bumi, muon tersebut sudah meluruh sempurna. Nah, apa aplikasi muon ini? Aplikasi muon ini diaplikasikan di bidang teknologi magnet superkonduktor, sehingga menghasilkan MRI atau magnetic resonance imaging yang sekarang banyak terdapat di rumah sakit modern untuk mendeteksi penyakit bagian dalam. Aplikasi muon berikutnya di dalam ekologi pencitraan medis dengan positron atau positron emission tomografi. Yang ketiga, teknologi terapi kanker dengan hadron. Yang keempat, teknologi akselerator atau pemercepatan partikel. Akselerator digunakan tidak hanya untuk eksperimen fisika partikel, namun juga untuk terapi medis dan industri. Selanjutnya, dari muon yang merupakan partikel yang dapat memperlihatkan gejala-gejala fisika modern, kita akan membahas mengenai kecepatan relativitas. Kecepatan relativitas itu sendiri nanti akan terbagi dua, yaitu ada relativitas klasik dan ada relativitas modern. Nah, apa itu kecepatan relativitas klasik? Kecepatan relativitas klasik adalah kecepatan yang menggunakan prinsip relativitas yang digunakan pada fisika klasik berdasarkan transformasi Galileo. Transformasi ini bermanfaat untuk memeriksa pertanyaan yang telah dilontarkan sebelumnya tentang kondisi-kondisi fisika dalam kerangka acuan yang berbeda. Contohnya, jika seseorang yang diam dan bergerak, maka kerangka acuannya ada dua, diam dan yang bergerak. Nah, kerangka acuan inersia inilah yang kemudian menjadi penentu sebagai penentu pengamat. Jadi, contohnya,
Jika sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 120 km per jam, seekor burung yang terbang di atas kereta dengan kecepatan 5 km per jam searah kereta tersebut. Berapa kecepatan terbang burung tersebut menurut seorang yang berada di dalam kereta dan menurut yang berada di stasiun? Artinya di sini kerangka acuannya ada dua. Yang pertama yaitu kerangka acuan orang yang berada di dalam kereta api. Kerangka acuan kedua yaitu orang yang sedang berdiri di stasiun. Orang yang berada di dalam kereta api memiliki kecepatan 120 km, sedangkan yang berdiri di stasiun memiliki kecepatan sama dengan 0. Sehingga jika untuk menyelesaikan permasalahan ini kita menggunakan kecepatan relativitas klasik, yaitu relativitas Newton, di mana Fx aksen sama dengan F plus minus Fx. Sehingga nanti didapatkan kecepatan burung tersebut jika diamati orang yang berada di dalam kereta api adalah hanya 5 km per jam. Sedangkan kecepatan yang menurut orang yang sedang berdiri di stasiun adalah penjumlahan dari kecepatan kereta api tersebut dengan kecepatan burung tersebut menjadi 125 km per jam. Nah, tapi ada masalah yang muncul dari kecepatan klasik ini. Masalah yang muncul adalah ketika kecepatan relativitas ini di klasik ini diterapkan kepada benda-benda yang bergerak sangat cepat, di mana kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka akan didapatkan suatu benda yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Sehingga itu akan menabrak dari postulat Einstein, di mana postulat Einstein pertama, semua gerakan adalah relatif, di mana kecepatan suatu benda merupakan kecepatan relatif terhadap benda lain. Artinya, segala sesuatu pengamat bisa menjadi kerangka acuan, sehingga tidak mungkin untuk menentukan kecepatan absolut suatu benda. Yang kedua, pengukuran kecepatan cahaya dalam ruangan hampa mempunyai harga yang sama untuk semua titik pengamatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya belum ada benda yang memiliki kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Karena sampai saat ini kecepatan cahaya masih merupakan kecepatan yang paling tinggi dan belum ada yang mampu melampauinya. Sehingga kecepatan relatif pada kecepatan fisika modern menjadi V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat, di mana V adalah kecepatan relativitas tergantung antara benda 1 dan benda 2, di mana C adalah kecepatan cahaya bernilai 3 kali 10 pangkat 8. Contohnya, jika seorang yang ada di atas kereta bergerak menyalakan lampu, tunjukkan bahwa kecepatan cahaya yang berasal dari lampu tersebut terhadap pengamat yang diam adalah tetap. Jadi kita bisa membuat kecepatan cahayanya C, dan kecepatan kereta api tadi adalah V, sehingga V relatifnya, kecepatan relatifnya sama dengan V1 ditambah V2. V1 tadi kecepatan cahaya, V2 kecepatan kereta, dibagi 1 tambah V1 kali V2. V1 tadi kecepatan cahayanya, V2 per C kuadrat. Kemudian jika kita jumlahkan bagian penyebutnya sehingga sama-sama C, maka didapatkan C tambah V2 per C kali C tambah V2 per C kuadrat menghasilkan nilainya nanti C. Sehingga bisa disimpulkan V bernilai sama dengan C. Artinya tidak tergantung pada kecepatan sumber cahaya. Artinya cahaya akan tetap memiliki kecepatan yang sama walaupun sumbernya atau pengamatnya berbeda-beda kecepatannya. Nah, contoh, sebuah pesawat luar angkasa bergerak dengan kecepatan 0,8 C meninggalkan bumi. Dari pesawat tersebut ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,6 C. Tentukan kecepatan pesawat tersebut jika diamati dari relativitas klasik dan relativitas Einstein. Jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan melihatkan bahwasanya ada perbedaan antara relativitas klasik dan relativitas Einstein. Di relativitas klasik kalian akan mendapatkan kecepatannya sebesar
1,4